Sahabat tablik yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait makna pakaian dalam ikatan pernikahan. Tadi fungsi yang pertama sudah disebutkan, yaitu untuk menutup aib. Ustazah Nur Hidayani. Baik, selanjutnya fungsi yang kedua apa ini, Ustazah? Jadi suami istri sebagai pakaian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu tadi bahwa pakaian bagi masing-masing itu untuk untuk melengkapi kekurangan. Ya. Melengkapi kekurangan. Kan saya tadi udah bilang bahwa nggak ada kesempurnaan di antara kita, ya, baik suami maupun istri. Misalnya ada suami yang menuntut istrinya, kamu itu harus begini-begini seperti dia atau siapa, itu yang kadang menyakitkan. Padahal justru suami istri itu saling melengkapi, ya, saling kekurangan. Contohnya gini, misalnya ada seorang laki-laki itu yang pendiam gitu, maka kadang istrinya banyak yang banyak ngomong gitu, ya. Dan itu penting gitu. Soalnya kalau suami istri sama-sama anteng gitu, anak yang kadang-kadang dari kecil susah ngomong karena apa? Nggak ada stimulan, nggak pernah dengar. Karena suami istri itu anteng kabeh gitu. Ternyata penting juga. Jadi itu kalau yang satu anteng, kadang yang lain itu banyak ngomongnya. Walaupun terkadang bapak-bapak menyebutnya jadi istriku cerewet. Tapi ini loh, kemarin ada yang gini, Pak Ustadz, tolong doakan istriku lah. Kenapa istrimu gitu? Istriku itu ya itu kata-kata cerewet tadi, ya itu. Nah, ketika didoakan ternyata ada perubahan gitu. Pak Ustadz, tolong doakan lagi biar cerewetnya istriku kembali lagi loh. Kenapa gitu? Ternyata Allah menguji dengan nggak bisa bicara karena stroke itu. Makanya segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Betul, ya Masya Allah. Kalau udah seperti itu baru kelihatan, baru kerasa gitu. Iya, baru yang baru selama tahu. ini kita keluhkan ternyata itu wujud bentuk kesyukuran. Karena anak itu juga bisa ngomong dari kecil tuh karena stimulan ibunya yang kadang, ayo bangun, ayo bicara, ayo makan, dan sebagainya itu. Berdiri, ayo duduk, gitu ya, ayo tidur. Nah itu ternyata penting banget itu. Jadi yang kedua tadi ya Mbak Nurul, ya, untuk melindungi melengkapi kekurangan. Kemudian yang selanjutnya tuh melindungi, ya. Pakaian tuh untuk melindungi. Jadi kalau ibarat pakaian, kalau kita dalam keadaan dingin biar hangat, ya. Kalau kita dalam keadaan panas biar juga tidak biar tidak dalam keadaan panas biar tidak terlalu kepanasan kan gitu. Jadi itu saling melindungi. Nah, melindungi itu gimana? Maka kalau suami dalam keadaan susah, bagaimana kita menghiburnya? Bukan malah biarin. Kan ada yang suka gitu, malah biarin aja, tak cuekin. Bahkan ada yang bangga begini, ketika berdiam-diaman dengan suami atau istri gitu, istri malah bilang, biarin, aku sudah 3 hari mendiamkan suamiku. Itu tuh suatu kesalahan, suatu keburukan. Dia nggak sadar bahwa dia menyampaikan keburukan itu justru malah nilai dia itu buruk kan di mata orang. Tapi kadang tidak sadar, bahkan bangga. Biarin, sudah sekian lama tidak saya masakkan, tidak saya urusi dan sebagainya. Ketika ditanya orang, bahkan dia bilang, kok nggak sama suaminya? Nggak tahu. Itu. Nah, untuk bila ini tidak melindungi. Jadi bahkan Rasulullah tuh sampai begini loh, jangan kau boikot istrimu, ya. Boikot itu ya. Jadi kalau ada persoalan tuh jangan diboikot istrimu. Ketika jangan kau boikot istrimu di luar rumah, ya. Di luar rumah itu maksudnya kalau di dalam kita punya persoalan, itu jangan dipamerkan orang di luar rumah. Terus kita diam-diaman. Kalau keluar tuh ya mesra lagi, ya boncengan lagi, ya makan berdua lagi dan sebagainya. Biar orang tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nanti karena kita mungkin awalnya berpura-pura baik, tapi mudah-mudahan itu menjadi
baik beneran kan Baik lama-lama beneran, gitu. betul, betul. Itu jadi jangan kau boikot istrimu di luar rumah itu. Itu bagian dari fungsi pakaian tadi, karena melindungi Betul. apa yang terjadi di antara kita itu jangan sampai keluar gitu. Saya pernah membaca seperti ini Ustazah, bahwa seorang istri itu walaupun dimusuhi oleh seluruh dunia, asalkan ada suami yang mendukungnya, dia akan tetap kuat. Masya Allah. Betul ya, seperti itu. Iya, iya. Saya juga merasakan gitu loh, maksudnya. Masya Allah. Masya Allah. Beruntung Mbak Nurul. Beruntung Mbak Nurul gitu. Jadi sebaliknya juga ada seorang laki-laki yang hebat gitu ya, dalam karirnya, dalam kiprahnya di masyarakat. Siapa dulu di sampingnya kan gitu, itu pakaiannya kan gitu, pakaiannya, sehingga merasa ini yang ketiga juga, bahwa fungsi pakaian antara suami istri itu sebagai apa tadi, melindungi, udah ya, sudah, sebagai menutupi kekurangan, penenang. Iya, penenang. Kalau dalam keadaan pas kan tenang ya kalau udah pakai pakaian gitu. Oke, berarti ini yang keempat ya. Yang keempat memberikan apa? Jadi ketenangan. Memberikan ketenangan. Coba apa artinya, apa jadinya kalau seseorang itu telanjang nggak pakai pakaian kan. Betul. Gitu. Jadi dengan pakai pakaian itu dilihat juga indah, nyaman. Kita sendiri juga merasakan nyaman. Suami melihat istri juga nyaman, dan untuk kenyamanan, untuk ketenangan itu luar dalam. Betul. Dari fisiknya juga mungkin penampilannya, jangan sampai penting wis payu sak karepku itu, jangan sampai itu. Banyak loh Ustazah seperti itu. Iya, jadi nggak merawat diri. Betul. Gitu. Sampai istrinya, suaminya mungkin, dan sebaliknya gitu. Istri, dulu suamiku, aku pilih suami itu karena cakep, rapi gitu ya. Kenapa sekarang seperti ini, sudah gendut, nggak merawat diri, kumel gitu. Suami juga menuntut, kenapa ya istri itu tidak sewangi yang dulu, atau yang di luar-luar kan gitu ya. Iya, ini betul. Jadi maka ujung-ujungnya membandingkan ya Ustazah. Iya, untuk bilang makanya selalu berusaha untuk tampil cantik juga ya. Suami juga demikian, karena orang akan bertanya, siapa sih suaminya? Betul. Istrinya siapa sih? Pasti disandingkan. Dan sebaliknya gitu. Betul. Sebaliknya, istrinya siapa nih? Suaminya siapa sih? Kan gitu ya. Jadi kalau ketemu itu kelihatan harmonis, kelihatan serasi, itu kan nyaman. Jadi nyaman. Dan gitu. juga sebenarnya itu juga seperti apa ya, dakwah kita juga. Betul. Kepada orang lain. Betul. Bahwa setelah menikah bertahun-tahun pun masih tetap bisa menjaga keserasian gitu ya. Masih tetap romantis. Iya, amin. Iya. Baik, Ustazah, kita akan lanjutkan fungsi berikutnya di segmen berikutnya, nggih. Jangan kemana-mana.